Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 681 sampai bab 685. Kepala keluarga Kai tersenyum. Tentu saja, saya juga sangat senang bisa menikahi keluarga Anda. Jadi bagaimana dengan ini? Saya akan menginstruksikan mereka untuk melihat apakah ada kecocokan itu. Dan jika mereka menemukan yang melakukannya, mereka akan menghubungi Anda. Dan kemudian mengatur waktu bagi kedua belah pihak untuk bertemu. Bagaimana dengan itu? Bagus. Omi menutup telepon. Klan Kai segera memerintahkannya. Tentu saja dia tidak bisa melakukan ini secara pribadi. Jika itu Omi, dia pasti akan pergi dan menjalankannya sendiri. Tetapi Liu Chenming hanya memerintahkan keluarga untuk melakukannya. Liu Chenming adalah pria duniawi tanpa keterampilan bela diri. Jadi tentu saja, keluarga Kai mereka akan menemukan kecocokan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Omi menerima telepon. Halo, Senior Omi. Apa kabar? Aku sesepuh keluarga Kai. Panggil saja aku Bunga Kecil. Seorang wanita berkata dengan lembut. Oh, halo, Penatua, kata Omi. Seperti ini. Kami telah menemukan 10 wanita untuk Liu Chenming yang cocok dengannya. Kapan kamu bebas? Bagaimana kalau bertemu dengan Liu Chenming dan kami berdua bertemu di Kabupaten Dongyang untuk kencan buta? Hari ini baik-baik saja. Oke. Kalau begitu kita akan tetap berhubungan. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi segera berguling dan bangkit. Omi, kamu bangun pagi-pagi sekali. Paman Liu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Katamu, Paman Liu. Pekerjaan hidupmu tidak bisa ditunda lagi. Kebetulan keluarga Kai cukup baik. Itu adalah Kaisar Duniawi Provinsi Tianan. Keluarga Kai memiliki beberapa wanita baik. Mari kita pergi ke Kabupaten Dongyang hari ini dan bertemu. Lihat apakah kamu menyukai salah satu dari mereka. Dan jika demikian, menikahlah dengan mereka. Omi, hentikan. Paman Liu, dengarkan aku. Omi, benar-benar hentikan. Aku tidak ingin menjadi menantu dari pintu ke pintu lagi. Lupakan. Aku dulunya adalah menantu dari pintu ke pintu dari keluarga Chu. Aku masih cukup baik seperti ini. Kata Willow Chenming. Paman Liu, kali ini berbeda. Kali ini kita adalah pernikahan dengan status yang sama. Bukan menantu dari pintu ke pintu. Tetapi mereka menikahi seorang wanita denganmu. Omi, jangan. Paman Willow, dengarkan aku. Apakah kamu ingin menjadi tua sendirian seperti ini? Kamu tidak terlalu tua. Aku akan membantumu mengkondisikan tubuhmu sedikit lagi. Kamu sama dengan perdana berusia 35 tahun. Kamu ingin menjadi janda di usia yang begitu muda. Ah, Omi. Umurnya 35 tahun. Omi berkata, Paman Liu, aku membuatmu muda ah. Dengan teknik penyembuhanku, tidak bisa lebih mudah untuk membuatmu 10 tahun lebih muda. Paman Liu, silakan. Pergi ke Kabupaten Dongyang pada kencan buta. Mungkin, benar-benar ada seorang wanita yang Anda tergoda oleh. Oke. Liu Chenming akhirnya menganggukkan kepalanya. Namun, sebelum berangkat, Omi mendetoksifikasi tubuh Liu Chenming. Lalu memperkuat meridian dan konstitusinya, serta vitalitas kulitnya dan sebagainya. Kurang dari 1 jam kemudian, Liu Chenming memang 10 tahun lebih muda, kembali ke usia 35 tahun dalam sekejap mata. Liu Chenming memandang dirinya sendiri di cermin. Semuanya agak tidak percaya. Omi, kamu luar biasa. 10 tahun yang lalu, aku seperti ini. Liu Chenming berkata dengan gembira. Siapa yang tidak ingin 10 tahun lebih muda? Omi tersenyum hehe. Paman Liu, ada lebih banyak yang lebih muda daripada hanya terlihat oh. Lalu apalagi yang ada di sana? Willow Chenming bertanya. Omi harumpet. Anda tahu. Willow Chenming langsung mengerti. Agak terdiam. Omi berkata. Paman Liu, kamu masih sangat muda sekarang. Baru berusia 35 tahun. Jika kamu tidak mendapatkan istri, apakah kamu akan membuang-buang waktumu seperti ini? Omi, jangan menipu dirimu sendiri. Aku berusia 45 tahun. Tubuhmu telah kembali ke 35. 45 hanyalah usia mentalmu. Baiklah, pergilah ke Kabupaten Dongyang. Kencan buta.
Omi dan Liu Chenming tiba di Kabupaten Dongyang. Willow Chenming 10 tahun lebih muda dan jauh lebih tampan. Memiliki pesona yang sangat dewasa. Dan rata-rata wanita tidak bisa menghentikan pesona itu. Di sebuah hotel, mereka mengatur untuk bertemu. Omi pertama kali bertemu dengan tetua perempuan dari keluarga Kai. Senior Tang. 10 orang ini adalah wanita yang cocok dengan keluarga Kai saya dengan Liu Chenming. Lihatlah. Omi mengambil 10 foto. Semuanya 10 cukup indah. Patriark Kai berkata, 10 orang ini adalah elit keluarga Kai saya. Antara usia 28 dan 33 tahun. Belum menikah. Tentu saja. Kami hanya bisa memastikan bahwa mereka belum menikah. Kami tidak dapat memastikan apakah mereka pernah menjalin hubungan atau semacamnya. Omi bertanya. Tidak masalah apakah mereka pernah menjalin hubungan atau tidak. Itu masih belum perawan. Tetapi mereka semua harus lajang. Tidak masih memiliki hubungan terakhir mereka untuk menghantui mereka. Oh, apa yang kamu bercanda tentang senior Tang? Bagaimana kita bisa membodohimu? Misalnya, yang ini, namanya Kai Yinghua, 29 tahun. Dia saat ini adalah ketua kelompok di keluarga Kai kami. Dan yang ini, namanya Kai Xiangling. Dia saat ini adalah wakil menteri Departemen Keamanan Publik Provinsi Tianan. Dia berusia 32 tahun. Semuanya adalah elit keluarga Kai kami. Tetapi tentu saja, seperti Liu Chenming, mereka tidak memiliki bakat seni bela diri dan hanya tahu beberapa dasar. Seperti yang saya yakin Anda tahu, orang-orang di keluarga Kai kami yang mengelola prefektur Tenan bukanlah praktisi seni bela diri. Praktisi seni bela diri berdedikasi untuk pelatihan seni bela diri. Mereka tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan hal-hal duniawi. Omi mengangguk. Sepertinya keluarga Kai memang cukup tulus. Baiklah. Kalau begitu pertama-tama kamu mempersiapkan 10 wanita cantik itu. Aku juga akan menunjukkan informasi ini kepada Paman Liu. Dan kemudian kita akan memiliki kencan buta formal. Oke, Omi mengambil informasi 10 orang itu dan pergi ke kamar hotel untuk menemukan Liu Chenming. Paman Liu, lihatlah. Ini adalah 10 wanita cantik dari keluarga Kai yang pergi kencan buta denganmu. Lihatlah yang memenuhi matamu. Liu Chenming sedikit malu untuk melihat mereka dan berkata, Omi, orang-orang ini sangat baik. Aku tidak bisa menandingi mereka. Lihat yang ini. Kai Qinglian. Dia gubernur Kabupaten Dongyang Ah. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku bahkan tidak layak memberinya tumpangan sepatu ah. Juga, saya dipromosikan menjadi wali kota 2 hari yang lalu. Dan saya bahkan pergi ke pemerintah Kabupaten Dongyang untuk bertemu dengannya. Hati Liu Chenming akan melompat keluar. Dia dulunya hanya pemilik usaha kecil. Dia bahkan tidak layak mengangkat sepatu untuk orang lain. Tapi Omi mendengus. Paman Liu, mengapa kamu harus begitu lancang? Apa yang harus disebutkan sepatu bahkan tidak layak? Jika mereka tidak lahir di keluarga Kai, apakah menurutmu mereka bisa begitu luar biasa? Selain itu, kita sekarang dalam pernikahan. Bukan kemampuanmu yang diperhitungkan, tetapi kekuatanku dan kekuatan keluarga Kai mereka. Kamu dengan berani pergi kencan buta. Jika kamu menyukainya, kamu dapat menikahi yang kamu sukai. Apakah mereka menyukaimu atau tidak? Karena bukan giliran mereka untuk tidak menyukainya. Mereka harus mematuhi pengaturan keluarga Kai. Baiklah, Liu Chenming menganggukkan kepalanya. Paman Liu, lalu kamu ungkapkan yang mana yang kamu suka. Don Zimer bertanya dengan ambigu. Ah, ini, katakan itu. Liu Chenming agak malu dan menunjuk wanita di salah satu foto. Kai Ji-hyun, 33 tahun. Saat ini Menteri Keuangan di Pemerintah Rakyat Provinsi Tianan. Omi berkata, Paman Liu, 33. Agak tua. Pilih yang lebih muda. Omi. Terlalu muda rasanya seperti ada celah generasi ah. Kai Ji-hyun ini terasa sangat menarik perhatian. Oke, ayo pergi dengan itu. Meskipun dia berusia 33 tahun, dia masih cantik. Kata Omi. Liu Chenming tersenyum meminta maaf. Jika bukan karena Omi, dia tidak akan bermimpi bisa menikahi Menteri Keuangan Prefektur Tianan. Meskipun Kai Ji-hyun ini adalah anggota keluarga Kai, dia harus memiliki kemampuan luar biasa untuk menjadi Menteri Keuangan Prefektur Tenan untuk menonjol di antara begitu banyak putra dan putri dari keluarga Kai serta pejabat terbaik dari seluruh pemerintahan. Liu Chenming tidak menyukai yang lain. Jadi dia langsung bertemu dengan Kai Ji-hyun itu sendirian. Di sebuah ruangan kecil, Liu Chenming dan Kai Ji-hyun bertemu. Omi dan para tetua keluarga Kai sedang menunggu di luar pintu. Halo, Kai. Menteri Kai. Halo, Liu Chenming agak formal.
Tetapi sebaliknya, Kai Jae-yun ini sangat mengesankan, layak menjadi Menteri Keuangan. Kai Jae-yun tahu bahwa dia tidak punya pilihan hari ini. Apakah dia melihat pria ini atau tidak? Dia harus menikahinya karena itu adalah pengaturan keluarga dan tidak dapat dilawan. Namun, untungnya, setelah pertemuan itu, Kai Jae-yun memiliki kesan yang cukup baik tentang Liu Chenming. Dewasa dan menawan. Sama sekali tidak seperti yang dikatakan profil itu. Seorang pria parubaya berusia 45 tahun. Awalnya Kai Jae-yun tahu bahwa Liu Chenming tertarik padanya. Dia ingin mati. Tetapi setelah pertemuan itu, sepertinya tidak mengusir dengan baik. Oh, Willow Chenming. Jangan gugup. Bagus. Willow Chenming. Kamu tidak terlihat 45. Kamu hanya sekitar 34. 35. Kai Jae-yun tertawa. Aku, Willow Chenming berterima kasih kepada Omi karena telah membuatnya 10 tahun lebih muda. Willow Chenming awalnya mengira dia tidak akan bisa bergerak lagi. Tetapi ketika dia melihat Kai Jae-yun hari ini, hatinya yang berdebu, yang telah disegel untuk waktu yang lama, berdebar sekali lagi. Oh, Willow Chenming, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lengkap? Kamu sangat cantik. Terima kasih. Kai Jae-yun tersenyum sedikit. Setiap gerakan dipenuhi dengan udara orang yang superior. Jika kamu sangat cantik, mengapa kamu masih belum menikah? Willow Chenming bertanya. Oh, apakah kamu harus menikah lebih awal hanya karena kamu cantik? Kamu belum bertemu dengan yang tepat, jadi mudah untuk mencapai usia itu. Dan kamu, ku dengar kau punya anak perempuan. Ya, tapi sesuatu terjadi padanya untuk saat ini. Willow Chenming tampak agak keras. Bertanya-tanya apakah putrinya akan keberatan jika dia menikah lagi sekarang. Atau dia benar-benar akan menyesal untuknya. Alasan mengapa dia tidak ingin menikah lagi di masa lalu terutama karena penyakit dingin putrinya. Bagaimana dia bisa dalam mood untuk menikah lagi? Baiklah, Willow Chenming. Aku cukup puas denganmu. Aku tidak muda lagi pula. Sudah waktunya untuk menikah. Dan selain itu, jika kamu hanya meniduriku, aku tidak punya pilihan. Willow Chenming berkata, jika kamu benar-benar tidak menyukainya, aku bisa berbicara dengan Omi. Jangan. Kamu tidak membuatku merasa buruk. Hanya kamu. Selain itu, ada manfaat bagiku untuk menikahimu. Setidaknya, garis keturunan keluargaku akan meningkat dalam keluarga. Dan itu cukup bagus. Oh, Willow Chenming tersenyum. Dia juga tahu bahwa keluarga besar juga memiliki sangat banyak cabang. Dan status cabang yang berbeda dalam keluarga secara alami bervariasi. Pernikahannya dengan Liu Chenming, dengan reputasi Omi, juga akan memungkinkan orang tuanya dan kerabat lainnya untuk meningkatkan status mereka dalam keluarga dan sebagainya. Sama seperti itu, Willow Chenming dan Kai Jae-yun tertarik satu sama lain. Berjalan keluar ruangan, Willow Chenming semua tersenyum dan sangat berterima kasih kepada Omi. Jika bukan karena Omi, bagaimana dia bisa menikahi wanita yang luar biasa? Omi berkata, Kai Jae-yun, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Ikuti aku di sana. Ya, Senior Tang, Kai Jae-yun dengan hormat berkata. Meskipun Kai Jae-yun adalah Menteri Keuangan Prefektur Tianan, itu adalah sampah di depan Omi. Tetapi Omi adalah bakat kekaisaran yang bisa sejajar dengan tuan bawaan keluarganya, yang merupakan eksistensi yang dia kagumi. Oleh karena itu, di depan Omi, Kai Jae-yun hormat dan tidak berani bersikap kasar dengan cara apapun. Sesampainya di tempat terpencil di satu sisi, Omi langsung melemparkan lagu pengantar tidur pada Kai Jae-yun. Omi tentu ingin memastikan, Kai Jae-yun, apakah aku benar-benar bersedia menikahi Liu Chenming? Omi bertanya. Kai Jae-yun menjawab dengan jujur, ya. Apakah kamu memiliki keterikatan emosional saat ini? Apakah kamu punya pacar yang kamu kencani sebelum keluargamu mendekatimu? Omi bertanya. Omi tahu bahwa mereka, anak-anak keluarga, tidak memiliki hak untuk memilih pernikahan. Jika keluarga Kai benar-benar ingin dia menikahi Liu Chenming, bahkan jika pernikahan itu harus segera diadakan, itu harus dibatalkan. Ya, tetapi keluarga telah meminta saya untuk segera mengakhiri hubungan saya dengannya. Jika Liu Chenming jatuh cinta pada saya harus menikahinya. Saya tidak dapat menolak perintah keluarga. Omi kaget. Dan memang ada. Siapa yang lain? Dia teman sekelas kuliah saya. Dan keluarga saya tidak menyukainya dan tidak pernah menyetujui pernikahan saya dengannya. Kai Jae-yun berkata dengan mata kusam. Omi takut pihak lain akan membenci Liu Chenming untuk ini dan diam-diam melakukan sesuatu pada Liu Chenming.
Itu sebabnya Omi menghipnotis Kai Ji-hyun. Akan lebih baik jika tidak ada keterikatan. Tapi saya tidak menyangka bahwa benar-benar ada keterikatan emosional. Apakah dia sangat mencintaimu? Omi bertanya. Kai Ji-hyun berkata, kami sudah bersama sejak kuliah. Dan dia sangat mencintaiku. Bagaimana denganmu? Sepertinya aku tidak menyukainya sebanyak yang aku lakukan pada awalnya. Aku sedikit bosan dengan itu. Kai Ji-hyun menjawab, jadi, kamu menikahi Willow Chenming. Kamu tulus. Ya, maksudku. Aku ingin dilakukan dengannya sekali dan untuk selamanya dan menikahi Liu Chenming. Omi menjentikkan jarinya. Melucuti lagu pengantar tidur. Kai Ji-hyun sadar. Tetapi dia tidak tahu apa-apa dan mengira dia baru saja datang dan bertanya dengan sopan. Senior Tang, apa yang ingin kamu katakan padaku? Tolong katakan. Omi bertanya. Kai Ji-hyun, apakah kamu tulus menikahi Liu Chenming? Ya, lalu apakah kamu saat ini lajang? Apakah ada keterikatan emosional? Omi bertanya. Kai Ji-hyun menjawab. Tidak, saya sudah lajang. Hati Omi bersenandung. Pembohong. Aku sudah tahu segalanya tentangmu. Namun, karena kamu tulus, aku akan memberimu kesempatan untuk bernegosiasi dengan Paman Liu. Dan jika Paman Liu masih memilihmu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Baiklah, Kai Ji-hyun. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku hanya ingin memberitahumu untuk memperlakukan Paman Liuku dengan tulus. Jangan khawatir Senior Tang. Aku akan melakukannya. Omi berbalik dan berjalan pergi. Mendatangi Liu Chenming dan berkata kepada Liu Chenming. Paman Liu, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Omi, kamu mengatakannya. Omi diam-diam mengatakan kepadanya bahwa Kai Ji-hyun selalu punya pacar. Teman sekelas dari kampusnya. Tetapi keluarganya enggan untuk menyetujui dan tidak pernah menikah. Tetapi dia sedikit bosan dengan hubungan itu dan sekarang benar-benar bersedia menikahi Liu Chenming. Omi meminta Willow Chenming untuk menerimanya. Jika tidak, Anda dapat memilih untuk hidup yang lain. Willow Chenming berkata, Omi, aku tidak keberatan. Selama dia benar-benar mau. Tidak mungkin. Paman Liu, orang-orang selalu punya pacar Bahkan mungkin tidur di tempat tidur yang sama dengan mantan tadi malam. Ini juga bisa kamu terima. Atau pilih lebih dari satu. Aku tidak percaya bahwa memilih lebih dari satu atau memiliki perasaan terjerat. Oh, Omi. Aku punya anak perempuan. Dia sudah sangat tua. Bagaimana aku bisa tidak menyukainya untuk ini? Saya tidak keberatan selama dia tulus dan tidak dipaksa oleh keluarga. Dan sejujurnya, saya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Willow berkata dengan sedikit rona merah. Bersinar dengan kedatangan cinta yang kedua. Baiklah, Omi berhenti mencoba membujuknya. Selama Paman Liu sendiri menyukainya. Sama seperti itu, Liu Chenming dan Kai Ji-hyun ini bergaul dengan baik. Karena Omi tidak tahu apakah dia akan punya waktu untuk kembali untuk pernikahan tahun depan. Omi setuju dengan keluarga Kai bahwa tanggal pernikahan akan ditetapkan untuk tanggal 28 tahun ini. 2 hari sebelum tahun baru. Pada hari ke-28 tahun baru, Liu Chenming dan Kai Ji-hyun mengadakan pernikahan mereka di sebuah hotel besar di kota Linjiang. Karena Liu Chenming tidak ingin terlalu terkenal, pernikahan itu juga relatif sederhana untuk dilakukan. Paman Liu, Bibi Kai, selamat. Saya berharap Anda 100 tahun niat baik dan kelahiran dini. Omi tersenyum dan berkata kepada Liu Chenming dan Kai Ji-hyun. Liu Chenming tampak malu. Omi menyuruhnya memiliki anak laki-laki. Dia tidak ingin memiliki anak yang lebih mulia. Kai Ji-hyun berkata, terima kasih, Senior Tang. Bibi Kai. Karena kamu adalah istri Paman Liu sekarang. Aku secara alami akan memanggilmu Bibi Kai. Kamu juga mengikuti Paman Liu dan memanggilku Omi. Aku harap kamu tidak mengecewakan Paman Liuku di masa depan dan hidup dengan baik bersamanya. Bagus, Tzichen. Ini untuk kelahiran awalmu. Sorak-sorai. Omi tersenyum sedikit. Lalu, melemparkan spacer. Itu sampai ke telinga Kai Ji-hyun. Aku tahu semua tentangmu dan pacar kuliahmu. Jika kamu berani melakukan kesalahan pada Paman Liu di belakang punggungnya, kamu harus tahu apa yang akan aku lakukan. Bibi Kai. Wajah Kai Ji-hyun berubah. Omi menyampaikan pesan itu kepadanya. Tidak ada orang lain yang tahu. Kai Ji-hyun mengangguk sedikit pada Omi. Dengan pernikahan sederhana ini selesai, Kai Ji-hyun juga menikah dengan keluarga Liu dan akan menghabiskan tahun baru bersama Liu Chenming tahun ini. Dalam sekejap mata, itu adalah malam tahun baru. Pada hari ke-30 tahun baru, suami dan istri Omi dan Liu Chenming, bersama dengan Simran, Xiaomeng,
Wuma, dan beberapa orang lainnya menghabiskan tahun baru bersama. Pada hari kedua bulan pertama, Omi meninggalkan kota Linjiang bersama Simran dan Xiaomeng, dan kembali ke kota Wangjing. Karena dia sudah menjadi menteri tambahan dari 40 pangeran, Omi tidak bisa terlalu longgar, dan kembali segera setelah tahun baru. Dan sekarang Liu Chenming juga punya istri. Omi sedikit lebih nyaman dengannya. Setidaknya tidak ada yang berani menyakitinya dalam lingkup prefektur Tianan. Sesampainya di kota Wangjing, Omi langsung pergi ke rumah pangeran ke-40. Bawahan saya memberikan penghormatan kepada Yang Mulia 40. Berharap Yang Mulia 40 tahun baru yang bahagia dan langkah maju yang baru. Hahaha. Saudara Tang, tidak perlu sopan. Kamu juga. Selamat tahun baru. Mengapa kamu datang sepagi ini? Saya di sini tepat setelah tahun baru. Tidak ada gunanya kembali ke rumah, kata Omi. 40 pangeran mengangguk. Itu benar. Dunia di luar, meskipun indah, bagaimanapun juga adalah dunia orang biasa. Kami praktisi seni bela diri masih lebih suka tempat ini di mana yang kuat seperti awan. Omi mengangguk. Benar-benar tidak menyenangkan untuk kembali ke kota Linjiang. Semua orang sangat lemah. Mengendarai mobil sport, pergi ke bar, menghadiri konser, menonton film. Tidak ada yang terasa menarik lagi. Itu tidak pernah sama seperti pada awalnya. Omi, kamu tepat pada waktunya. Omi berkata. Apa yang harus dikatakan Yang Mulia? Omi, ada total beberapa ratus orang yang telah mendaftar untuk kuota siswa internasional. Dan di antara ratusan orang ini, ada bawaan awal, bawaan pertengahan, bawaan terlambat, serta perapal mantra beracun, pawang, perapal mantra suara, perapal mantra panahan. Singkatnya, semua jenis jenius serupa. Namun, kuota untuk siswa internasional hanya 10. Jadi matriark saya mengatakan bahwa Anda mungkin tidak dapat belajar di luar negeri. Ah, Omi terkejut. Dia masih menunggu matanya untuk pergi belajar di luar negeri. Mengapa, Omi? Ada terlalu banyak jenius. Namun kuotanya hanya 10. Dan ada juga banyak hubungan. Hubungan secara khusus disetujui oleh Kaisar. Mengurangi hubungan. Saya khawatir hanya ada 5 kuota yang tersisa. Begitu banyak orang. Permaisuri ibu saya mengatakan bahwa kemungkinan Anda dipilih terlalu kecil. Dan permaisuri ibu saya hanya memberi Anda tembakan pencegahan yang baik sebelumnya. Aku jenius ganda. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sejujurnya, kamu bukan satu-satunya yang jenius ganda. Sepertinya kekaisaran Yan Huang memang penuh dengan bakat. 40 Yang Mulia. Lalu jika saya menambahkan 1 gelar lagi dari bakat kekaisaran, apakah ada harapan? Ah, Don Omi. Apakah kamu tidak memiliki bakat lagi? Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Omi berkata, ini bukan bakat, tapi itu hanya terpikir olehku bahwa aku mungkin bisa menantang spiritis yang terpesona. Ah, Omi, kamu tidak akan memiliki bakat di bidang Vertigo Master. Kamu juga terlalu menakutkan. Ke-40 pangeran terkejut. Omi awalnya tidak memiliki kontak dengan aspek ini. Tetapi secara kebetulan di kerajaan Glaze, ia belajar lagu pengantar tidur yang memiliki efek yang sama dengan mesmerisme. Atau bahkan, efek lagu pengantar tidur akan lebih baik. Setidaknya lebih baik daripada seni menawan Samira. Kan? Selain itu, kekuatan mental Omi sangat meningkat. Yang juga membuat lagu pengantar tidur Omi sangat meningkat. Lagu pengantar tidur Omi sudah dipraktekkan ke tingkat ke-7. Terakhir kali dia berada di kerajaan Glaze, Omi hanya berlatih ke tingkat ke-5. Dan pada saat itu, lagu pengantar tidur Omi hanya bisa berurusan dengan alam Hautian. Tapi sekarang dia telah berlatih ke tingkat ke-7. Omi sendiri tidak tahu seberapa kuat seorang ahli bawaan yang bisa dia tangani. Mungkin, bawaan terlambat tidak akan menjadi masalah lagi. Selain itu, Omi juga merasa seolah-olah dia tidak jauh dari tingkat ke-8 lagu pengantar tidur. Jadi, bukankah ini berarti Omi dianggap sebagai Vertigo Master? Mungkin, Omi memiliki bakat untuk memulai. Tetapi Omi sendiri tidak tahu tentang hal itu. Jika tidak, bagaimana lagi Omi akan belajar cara bermain lagu pengantar tidur? Omi, kamu benar-benar jenius. Jika kamu bisa mendapatkan 3 gelar Imperial Talent, maka kamu pasti bisa belajar di luar negeri. Belum terlambat. Anda harus pergi ke Enchanted Soul Masters Union sekarang dan menilai peringkat Enchanted Soul Master Anda. Selama Anda mencapai gelar Master Jiwa Enchanted kelas 8. Anda akan dapat memperoleh gelar Imperial Talent, seorang mesmeris 8 kelas setara dengan ahli bawaan awal. Bagus. Omi menganggukkan kepalanya dan segera pergi ke Enchanted Soul Masters Union.
40 pangeran secara pribadi menemani Omi karena dia juga terlalu terkejut. Omi ini, jika dia benar-benar bisa mendapatkan gelar 3 bakat kekaisaran, itu akan benar-benar luar biasa. Dia terlalu beruntung untuk dapat merekrut menteri tambahan seperti itu. Omi tiba di Vertigo Masters Union. Salam untuk 40 pangeran. Banyak orang sibuk memberikan penghormatan. Baiklah. Tidak perlu sopan. Hari ini aku menemani bakat tambahanku, Omi, untuk menilai pangkat mesmeris. Ah, bukankah Omi jenius ganda dalam penyembuhan dan kultivasi bela diri? Hahaha. Ya, tapi Omi juga memiliki bakat dalam memukau. Jadi berhenti mengomel dan segera lakukan penilaian. Ya, orang-orang dari Vertigo Union sangat terkejut. Omi ini terlalu tidak ortodoks. Dia sudah jenius ganda. Apakah dia benar-benar ingin 3 hari saja? Seorang mesmeris kelas 9 berkata kepada Omi, Omi, saya akan menilai tingkat mesmerisme Anda sekarang. Ada instruktur mesmerisme dari 1 hingga 8 kelas di sini. Anda dapat memilih satu sesuka hati. Siapapun yang Anda menangkan tantangannya, Anda adalah seorang yang memukau dari kelas apapun. Omi menganggukkan kepalanya dan pertama-tama memilih mentor ekstasi potongan ke-6. Omi tidak tahu levelnya sendiri. Jadi mari kita mulai dengan rendah. Omi melakukan serangan lagu pengantar tidur pada mentor jiwa hilang kelas 6 itu. Ah, detik berikutnya. Mentor jiwa hilang kelas 6 itu jatuh. Tidak sadarkan diri. Ah, mentor memukau kelas 9 yang bertanggung jawab atas penilaian terkejut dan pingsan dalam sedetik. Yang menunjukkan bahwa level Omi jauh melebihi tingkat kelas 6. Omi melanjutkan ke seleksi yang lebih tinggi. Kalau begitu mari kita langsung menuju mentor roh 8 kelas yang terpesona. Bukan? Kata Omi. Mentor jiwa 8 kelas yang hilang itu keluar dan berkata, Omi, tolong beri saran. Ah, tutor jiwa hilang kelas 8 ini. Begitu dia berkata tolong instruksikan. Dia jatuh. Ah, mesmeris penilaian kelas 9 terkejut. Omi benar-benar langsung menyerang kelas 8 ke bawah. Level Omi jauh melampaui mesmeris kelas 8. Ah, 40 pangeran yang menonton dari samping berkata dengan sangat gembira. Omi, hebat. Kamu telah berhasil menantang mesmeris peringkat 8. Dan itu bahkan bukan kekuatan terakhirmu. Hebat. Kamu benar-benar jenius. Omi tersenyum dan berkata kepada tutor penilaian. Senior, kelas berapa kamu seorang Vertigo Master 1 detik untuk mengingat membaca buku? 9 pin. Kalau begitu aku akan menjemputmu selanjutnya untuk menjadi mentor yang memukau. Oke, mentor penilaian kelas 9 itu menganggukkan kepalanya. Hatinya agak kesal dengan Omi. Karena Omi berinisiatif untuk mengusulkan agar dia menjadi target penilaian. Dan Omi sangat kuat. Hatinya juga sangat cemburu. Dia sudah berusia lebih dari 80 tahun. Dan baru berusia 19 tahun. Tetapi Omi baru berusia beberapa tahun. Ada kecemburuan yang dalam di hatinya. Kan? Senior, aku akan mulai menyerangmu. Omi segera menyerang mesmeris kelas 9 di depannya dengan lagu pengantar tidur. Sementara pihak lain juga menyerang Omi. Dan di bawah serangan mesmeris bersama, siapapun yang menang akan dianggap sebagai pemenang. Dan barusan, Omi telah dinilai dengan kelas 6 serta mentor roh kelas 8 yang memukau. Dan mereka tidak punya waktu untuk menyerang Omi. Yang berarti bahwa mereka sama sekali bukan lawan dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. 2 detik berlalu. Ah, orang tua itu tiba-tiba menutupi kepalanya dan berteriak. Bang, dalam waktu kurang dari 10 detik, lelaki tua itu jatuh. Tetapi, tidak pingsan. Hanya, tampak bingung. Omi memandang Omi dengan ngeri. Dia adalah Master Vertigo kelas 9. Tetapi dia setara dengan Master bawaan menengah. Dia telah mengalahkan banyak Master bawaan menengah. Omi tersenyum. Maaf, akui. Sepertinya aku harus menjadi seorang mesmeris 10 kelas. 10 lagi. Teknik penyembuhannya 10. Dan teknik memukaunya juga 10. Tidak bisakah kamu memberiku kelas 11? Beberapa master jiwa di tempat kejadian memandang Omi dengan cemburu dan jijik. Karena apa yang baru saja dikatakan Omi terlalu sok, terlalu penuh kebencian. 2 domain mencapai kelas 10. Tetapi dia masih menyesal mengapa dia tidak datang ke kelas 11. Dunia belum pernah melihat perbandingan sok seperti itu. Ke-40 pangeran tertawa. Omi, selamat. Penilaian sebagai enchanter kelas 10. Hehe, terima kasih. Yang mulia, Omi tidak menilai lagi. Karena dia merasa bahwa dia harus menjadi kekuatan kelas 10. Kelas 11 tidak mungkin. Jika kelas 11, maka hanya mesmeris kelas 9 yang tiba-tiba pingsan. Tentu saja, jika lagu hipnosis Omi dipraktikkan ke tingkat 8,
dia mungkin bisa menjadi mesmeris kelas 11. Dan kemudian, mungkin bahkan yang bawaan terkuat pun bisa bertarung. Dan hari ini tidak jauh. Karena Omi merasa bahwa lagu hipnosisnya tingkat 8 tidak jauh dari latihan. Omi berhasil memperoleh sertifikatnya sebagai Master Ekstasi kelas 10. Dan kemudian mengambilnya dan menuju ke Genius Trade Union. Dapatkan gelar Imperial Talent dari Vertigo Master. Sama seperti itu, Omi mendapat gelar Imperial Talent ketiga. Di Omi, ada 3 gelar Imperial Talent sekarang. Martial Cultivation Imperial Talent, Healer Imperial Talent, dan Enchanted Soul Master Imperial Talent. Masalah ini menyebar dalam waktu singkat. Di rumah Pangeran ke-42. Apa, Omi? Budak anjing itu telah memperoleh gelar Enchanted Spiritualis Imperial Talent lagi. Ya, persetan dengan budak anjing ini. Mengapa budak anjing ini begitu kuat? Yang mulia, pada saat dia menolak permintaan Anda, saya tidak pernah berpikir dia akan begitu jenius. Pangeran ke-42 meninggalkan mulutnya. Anjing ini. Aku akan membiarkanmu tidak memiliki kehidupan untuk hidup. Aku ingin melihat betapa jeniusnya dia. Ah, Pangeran 42. Apa yang kamu inginkan? Tidak bisakah pangeranku membunuh seekor anjing? Di sebuah rumah besar di kota Wangjing. Rumah besar ini disebut Sangguan Mansion. Nona, divisi jiwa kerasukan Anda telah menghasilkan jenius gelar bakat kekaisaran lainnya. Tidak mungkin. Ya, terakhir kali kamu dinilai menjadi mesmeris kelas 8. Aku tidak menyangka bahwa mesmeris jenius lain akan muncul begitu cepat. Dan dia bahkan lebih baik darimu. Siapa? Saya tidak percaya. Gadis ini baru berusia 19 tahun. Mencapai kelas 8 yang memukau. Saya tidak percaya ada orang yang bisa melampaui saya. Saya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi memukau muda tahun lalu. Seluruh kota Wangjing mengagumi saya. Menjadi seorang memukau kelas 8 pada usia 19 tahun. Mendapatkan bakat kekaisaran. Orang lain hanya mencapai pencapaian saya pada usia 24. Dan pada saat saya berusia 24 tahun, saya mungkin telah menjadi master jiwa hilang kelas 9. Samira berkata dengan bangga. Dia sangat tidak yakin mendengar bahwa seseorang bahkan lebih baik darinya. Memang, ketenaran Samira juga membuat kegemparan kecil di kota Wangjing sejak dia memenangkan tempat pertama mesmeris muda tahun lalu. Jadi Samira bangga di dalam. Dan keluarganya juga fokus pada kultivasinya dan telah melamar ke kekaisaran untuk mengirimnya belajar di Star Ocean Academy. Nona, sungguh, aku tidak percaya. Berapa umurnya? 20 tahun. 20 tahun memiliki keberanian untuk dibandingkan dengan saya. Yang sangat membosankan untuk membandingkannya dengan saya. Selesai. Dia berusia 20 tahun. Tapi dia mencapai level Psyker kelas 10. Apa? Kamu mengatakan itu lagi? Dia telah mencapai Master Roh yang dimiliki ke-10. Tidak mungkin. Siapa namanya? Sepertinya namanya Don Omi. Tidak mungkin. Samira segera berlari keluar dari kediaman Sangguan untuk menemukan Omi di kediaman 40 pangeran. Dia ingin memverifikasi keasliannya sendiri. Omi adalah seorang jenius kultivasi seni bela diri dan jenius penyembuh. Jika ada jenius vertigo lain dan dia bahkan lebih kuat darinya, maka Samira merasa bahwa dia tidak bisa hidup. Pada saat ini, di rumah Pangeran 42, seorang pria kuat tingkat kesempurnaan bawaan datang ke paviliun di tengah danau. 42 Pangeran, bawahanmu ada di sini. Apa yang kamu inginkan dariku? Pangeran ke-42 berkata dengan ceroboh saat dia bermain dengan botol tembakaunya, untuk memintamu membunuh seseorang. Ah, Yang Mulia. Biarkan bawahan Anda saya membunuh siapa? Omi. Ah, Yang Mulia. Omi dia adalah bakat tambahan dari 40 pangeran. Dan saya pernah mendengar bahwa itu dia baru saja dianugerahi gelar bakat kekaisaran ketiga. Itu karena dia memenangkan gelar bakat kekaisaran ketiga sehingga pangeran ini semakin kesal dengan anjing ini. Anjing ini adalah yang pertama saya rekrut sejak awal. Tetapi dia memiliki mata dan telinga untuk menolak perekrutan dan dibawa pergi. Pangeran ini menyesal tidak membunuhnya pada saat itu. Tetapi tidak masalah. Pangeran ini mampu membunuh anjing ini bahkan sekarang. Rams Liao. Bunuh anjing ini sekarang. Dan jika kamu gagal menyelesaikan misi, maka jangan kembali padaku. Ini, sudah kubilang. Bukankah kamu mendengarku? Dan jadilah pintar tentang hal-hal. Anda tahu apa yang akan saya katakan. Jadi pergilah. Ya, Yang Mulia. Ramses Liao menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar dari paviliun. 42 pangeran mendengus. Omi, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu. Kamu hanya seekor anjing.
Di rumah Omi, segera ada ketukan di pintu. Xiao Meng membuka pintu ke rumahnya, hanya untuk melihat seorang wanita cantik. Halo, siapa yang kamu cari? Apakah kamu juga pacar saudara laki-laki Omi? Mau bertanya, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Siapa pacarnya? Oh, maafkan aku. Kupikir kamu adalah pacarnya. Dan ketika aku mendengar saudara laki-laki Omiku jenius, aku bergegas mencarinya. Kamu, siapa kamu? Sangguan Zuo marah. Karena dia datang ke Omi dengan tergesa-gesa. Bisakah gadis imut kecil ini menghitung? Anda tahu dia terburu-buru untuk sampai ke sini. Jadi Anda sengaja merusaknya. Saat ini, Omi ada di kamarnya. Saya harus berlatih untuk menjadi lapisan ke-8 dari lagu pengantar tidur. Saya harus. Apa? Itu sudah melawan langit. Mengapa tidak melawan biji-bijian sedikit lebih banyak dan mencapai mesmeris kelas 11? Saya tidak suka 2 profesi 10 kelas keduanya. Omi dengan keras mencoba berlatih ke tingkat ke-8 lagu pengantar tidur. Hanya dengan berlatih ke lapisan ke-8, Omi ironisnya bisa menjadi mesmeris kelas 11. Dan bagaimanapun, Omi sudah melawan biji-bijian di mata banyak orang sekarang karena dia telah memperoleh 3 gelar bakat kekaisaran. Jadi mengapa tidak hanya melawan biji-bijian sedikit lebih banyak? Mencapai mesmeris kelas 11 akan memungkinkan dia untuk melawan perfeksionis bawaan. Meskipun ia mungkin tidak memenangkan pertempuran, ia setidaknya bisa bertarung tanpa khawatir dibunuh oleh perfeksionis bawaan. Adapun yang bawaan akhir, Omi dulu takut dikepung oleh lebih dari 2 yang bawaan terlambat. Tetapi selama dia mencapai master roh yang dimiliki ke-11, Omi tidak akan takut dikepung. Praktek, praktek, praktek. Omi dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia harus berlatih. Sesaat kemudian, Omi tertawa terbahak-bahak. Berlatih. Lagu pengantar tidur tingkat ke-8. Pangeran ini telah berlatih. Diam, salah bicara. Omi tiba-tiba menutup mulutnya. Sering mendengar para pangeran yang menyebut diri mereka pangeran ini. Telinga Omi mendengar masalah. Karena dia terlalu bersemangat dan berbicara tanpa berpikir. Dia benar-benar keluar dengan pangeran ini. Jika ini dilaporkan, itu akan menjadi masalah besar. Hati-hati dengan apa yang Anda katakan mulai sekarang. Bahkan jika Anda bersemangat lagi, Anda tidak bisa berbicara omong kosong. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan, saya, lain kali, maka Anda benar-benar akan dipenggal. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari luar. Omi, kamu keluar. Samira, Omi langsung mendengar suara Sangguan Zuo. Hei, Samira, kenapa kamu mencariku? Pria ini sekarang adalah Master Roh kelas 10 yang memukau. Di bidang yang satu ini, pria ini adalah senior Anda. Anda lebih baik menunjukkan rasa hormat kepada senior Anda. Jadi jangan terburu-buru dan membungkuk. Aku tidak mau. Aku tidak percaya kamu benar-benar Master Vertigo kelas 10. Omi tertawa. Samira, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku untuk melakukan teknik memukau padamu? Aku sama sekali tidak percaya. Kamu sama sekali tidak memiliki bakat untuk ini. Akulah yang memiliki bakat untuk ini. Omi segera, keluarkan ponselmu. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Omi membuka video teleponnya. Kemudian, Omi melakukan serangan lagu pengantar tidur pada Samira. Samira, ayo, menari apel kecil. Tut, kamu milikku. Apel kecil. Bagaimana mencintaimu tidak terlalu banyak. Api. Di satu sisi, Xiao Meng menutup mulutnya dan tertawa. Sangguan Zuo benar-benar menari apel kecil. Semenit kemudian, Omi mengangkat lagu pengantar tidur. Apa yang baru saja aku lakukan? Samira sepertinya menyadarinya. Baru saja saudara laki-laki Omi memintamu untuk menari Little Apple. Tidak mungkin. Wajah Samira menjadi putih. Omi melemparkan video ponsel ke Samira. Samira melihatnya. Seluruh orang tercengang. Dia benar-benar menari Little Apple. Dan karena dia tidak tahu apa-apa tentang lagu dan tariannya, dia bernyanyi tidak selaras. Bahkan liriknya salah. Omi berkata, Samira, kamu sangat berbakat dalam menari. Kan? Aku ingin tahu apakah Genius Union memiliki bakat kerajaan menari. Atau kamu bisa melamarnya. Omi, kamu benar-benar seorang mesmeris kelas 10, Samira berkata dengan malu dan marah. Omi berkata, salah. Saya bukan Master Jiwa Terpesona kelas 10. Saya, Master Jiwa Terpesona kelas 11. Seluruh tubuh Samira tinggal di sana. Samira, aku lebih dari tersinggung karena membuatmu menari apel kecil barusan.
Tapi kamulah yang harus memintaku untuk verifikasi. Jadi kamulah yang membawanya ke pintuku. Jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Baiklah. Aku tidak punya waktu untuk menghiburmu sekarang. Aku harus memperkuatnya. Omi berbalik dan memasuki ruangan. Samira melihat video di ponsel Omi. Dia benar-benar kesal. Tentu saja. Samira juga merasakan di dalam dirinya. Hati bangga yang masih dipertahankan. Tiba-tiba hancur. Di lapangan yang dia kuasai. Dia bahkan lebih rendah dari Omi. Samira kehilangan akal sehatnya dan pergi. Setelah berjalan keluar dari rumah Omi, Samira mengepalkan giginya dan berkata, "Tidak, saya tidak mau. Saya akan menemukan tuan saya. Tuan saya sangat dalam dan tidak dapat dipahami. Saya ingin tuan saya mengajari saya Omi untuk saya. Atau mengajari saya teknik menawan yang lebih mendalam." Samira meninggalkan kota Wangjing. Pada saat ini, seorang pria dengan bakat bawaan yang sempurna terbaring tertutup di ubin atap Omi. "Omi, kamu juga tidak bisa menyalahkanku. Aku hanya mengikuti perintah. Setelah kamu mati, cari Pangeran Yanlin. Dialah yang ingin membunuhmu, bukan aku." Setelah mengatakan itu, pria dengan bakat bawaan yang sempurna terbang ke bawah. Omi ada di rumah. Tetapi dia bahkan tidak memperhatikan pria kuat yang tergeletak di atap. Yang tidak bisa disalahkan pada Omi. Membandingkan pria itu dengan pria yang merupakan kesempurnaan bawaan. Sementara Omi berada di tengah kesempurnaan bawaan. Perbedaan dua alam. Perbedaan antara kedua alam itu tidak kecil. Tanpa peluang khusus. Ini adalah sesuatu yang akan memakan waktu setidaknya 20 tahun untuk berkultivasi. Dan itu masih jenius. Pria apa? Omi terkejut melihat seorang pria berdiri di kamarnya dan segera berdiri. "Omi, aku di sini untuk mengambil hidupmu hari ini," pria bertopeng itu berkata. Wajah Omi berubah. Di siang hari bolong, seorang lelaki tua dengan bakat bawaan yang sempurna datang untuk mengambil nyawanya. Yang begitu berani. Tanpa ragu. Itu pasti diperintahkan oleh beberapa pangeran. "Mengambil nyawaku. Kenapa kamu tidak berani bertemu orang-orang dengan wajah aslimu?" "Omi, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Hari ini rentang hidupmu akan segera berakhir. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Hanya saja kamu terlalu tajam." Lanjutkan. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.